Halo, ini rekaman untuk diskusi kita di minggu keempat. Di minggu keempat kita akan belajar tentang struktur data baru di Python. Kalau 2 minggu kemarin kita sudah mempelajari bahwa Python memiliki beberapa jenis data dasar seperti bilangan bulat, integer, bilangan pecahan, float, kemudian ada boolean, dan juga ada string. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur data baru yang ada di Python. Mirip seperti di bahasa C, kita bisa membuat sebuah struktur data tersendiri, seperti misalnya kita bisa membuat struktur data mahasiswa yang di dalamnya ada name, ada nama, dan juga ada IPK, alamat, dan lainnya. Nah, di Python sama seperti itu. Nah, pertama kita akan coba untuk membahas tentang array. Array, ya sama seperti di bahasa C, array adalah sekumpulan data yang bisa kita kumpulkan jadi satu. Nah, perbedaan utama antara array di C dengan array di Python, kalau di C, array adalah kumpulan data yang tipenya sama. Seperti misalnya array of integer, berarti adalah sekumpulan data bilangan bulat. Array of karakter, berarti dia adalah sekumpulan data karakter. Nah, di bahasa Python, kita bisa mencampur adukkan semua tipe data basicnya. Contoh misalnya, saya punya sebuah array di Python. Nah, ingat di array Python, ya sama di Python, di bahasa C atau yang lainnya, array diidentifikasi dengan menggunakan kurung kotak seperti ini. Oke. Nah, kalau di bahasa C, tentunya tipe datanya harus sama. Tapi di Python, kita bisa beda-beda loh. Seperti misalnya, elemen pertama dari array adalah angka 1, bilangan bulat. Dan elemen keduanya adalah bilangan pecahan misalnya. Dan elemen ketiganya adalah boolean, true misalnya. Dan berikutnya misalnya adalah karakter, X. Dan elemen terakhir adalah string. Misalnya seperti ini. Dan untuk bisa mengakses salah satu elemen tersebut, sama seperti bahasa C, kita akan menggunakan index. Misalnya, saya ingin mengambil elemen yang pertama di sini. Nah, indeksnya dimulai dari angka 0. Sama seperti bahasa C. Maka print array indeks ke 0. Seperti ini. Dan kalau kita run, maka dia menghasilkan 1. Dan kalau misalnya kita ambil yang ketiga, maka dia akan mengambil X. 0, 1, 2, dan 3. Berarti dia akan mengambil karakter X. Oke, ini adalah array. Sama seperti di bahasa C ya. Cuma bedanya adalah kalau di bahasa Python, kita bisa mencampur adukkan berbagai jenis data basic atau basic data type. Kalau di C, harus sama kan? Array of integer, array of character, array of string, array of float, array of boolean. Nah, kalau di Python, nggak apa-apa kita campur-campur seperti ini. Sesuai kebutuhan saja. Oke, ini adalah array. Sedikit evaluasi, sedikit review sesuai dengan yang kita pelajari di bahasa C. Nah, kemudian kita sekarang mencoba menggunakan latihan yang ada di sini. Nah, kita sekarang akan belajar tentang array, atau kalau di bahasa Python namanya adalah list, kemudian tuple, tuple, dan terakhir adalah dictionary. Ini adalah 3 tipe data terstruktur yang ada di Python yang membuat Python sangat disukai untuk data
analisis. Kalau di bahasa C kita hanya mengenal array. Tapi di Python kita mengenal ada array, tuple, dan dictionary. Nah, kita akan membahas apa sih ketiga struktur data ini dan bedanya apa. Nah, array tadi sudah kita singgung sedikit. Array adalah kumpulan dari beberapa tipe data basic. Jadi misalnya di sini, saya punya sebuah array yang elemennya adalah 987393945179. Total adalah 0. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjumlahkan seluruh angka yang ada di dalam array. Seperti ini. Nah, caranya seperti apa ya? Nah, kalau kita sebagai manusia dikasih kerjaan seperti ini, coba dong hitung berapa total angka-angka yang ada dalam array. Kita akan melakukannya adalah, oke, totalnya sekarang 9 dulu. Terus 9 tambah 8, 17. Kemudian 17 tambah 7, 24. 24 tambah 3, 27. 27 tambah 9, dan seterusnya. Berarti kita akan mengambil satu demi satu angka yang ada di array ini dan menjumlahkannya ke total. Berarti sekarang karena jumlah elemennya sudah pasti, yaitu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 10. Berarti akan menggunakan cacahan 10, yaitu range 10. For I in range 10, maka saya akan mengambil array ke I, mulai dari I-nya adalah 0, kan range 10, berarti dia akan memberikan cacahan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 adalah indeks yang ini. 1, 2, 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, indeks 7, indeks 8, dan indeks 9. Nah, kita akan mengambil setiap elemen dalam array dan menjumlahkannya ke total. Total sama dengan total ditambah array I. Dan terakhir adalah print. Total sama dengan sekian. Kita coba ya. Seperti ini. Print I, array I. I sekarang adalah 0. Karena cacahan dari range 10 dimulai dari 0. Dan elemennya adalah 9 yang ini. Yang ini. Terus total ditambah dengan array I. Array I adalah 9. Jadi total sekarang dari 0 ketambahan 9. Oke, sekarang total sudah 9. Lanjut, I sekarang cacahan berikutnya yaitu 1. Pada saat I-nya 1, maka array I atau array 1 elemennya menunjuk ke 8. Maka di sini 8. Dan seterusnya jadi 7, 7, 3, 3, 9, 4, 5, 1, 7, 9, dan seterusnya. Dan totalnya ternyata adalah 62. Oke, ini adalah array. Kita coba simulasikan array dengan cara menghitung jumlah atau total elemen di dalam sebuah array. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak tahu jumlah dari elemen di array ini berapa, ya ini kita hitung kan 10, maka langsung range 10. Tapi kalau kita tidak yakin, misalnya tadi takutnya salah ngitung, bener nggak 10 nih, takutnya 11. Nah, kalau kita pakai range-nya 11, nanti error. Kok bisa error? Ya, karena pada saat indeksnya 10, tidak ada elemen ke 10. Yuk, kita coba ya. 11. Tadi akan memberikan error, indeks error tepatnya.
Dan dia bilang index out of range. Berarti dia bilang, wah indeksnya sudah di luar dari array. Nggak bisa. Nah, daripada nanti error, cara yang paling elegan adalah dengan menggunakan sebuah fungsi len. Len adalah sebuah fungsi yang akan langsung menghitung length atau panjang dari sebuah array. Dan karena dia adalah fungsi, maka diawali dengan kurung biasa. Bukan kurung kotak, bukan kurung kurawal, apalagi kurung siku. Karena kalau fungsi, standarnya adalah menggunakan kurung biasa seperti itu. Jadi len karena dia adalah fungsi, maka setelah len dia adalah kurung biasa. Dan kemudian nama array-nya. Karena nama array ya udah length array. Berapa panjang array? Nah, fungsi ini akan menghitung sekarang. Berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti 10. Sehingga pada saat ini saya jalankan, ya hasilnya sama sih dengan di atas. Tapi kalau misalnya saya ubah sedikit, misalnya di sini saya tambahin 2 misalnya. Bisa dia langsung ngitung. Tapi kalau di sini saya tambahin 2, nggak error sih. Cuma angka 2 terakhir nggak dihitung. Total 62, total 64. Seperti itu. Karena indeksnya sudah mentok di sini sampai 9 aja dia. Sementara di sini dia ngitung berapa lengthnya. Oh, ada 11 sekarang. Oke, tolong dihitung semuanya. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Array yang sama. Di sini tadi kita sudah menggunakan fungsi len. Len adalah untuk menghitung jumlah elemen di dalam sebuah array. Nah, sebenarnya ada apa lagi sih fungsi-fungsi yang ada di uh, array atau list? Ada banyak. Ada pop, ada append, ada insert, dan lainnya. Seperti ini. 9873945172. Panjangnya adalah length of the array is len array 10. Panjangnya 10. Oke. Array pop 0. Pop adalah sebuah fungsi yang akan mempop atau memecahkan elemen ke 0. Dipecahin berarti hilang dia. Jadi elemen ke 0 hilang. Maka begitu array pop 0, maka elemen 9 ini hilang dari arraynya. Sehingga after deleting the first value in the array, lengthnya menjadi sekarang 9. Dan kalau kita print, hasilnya adalah 873. Jadi 9 yang pertama ini hilang jadi ya. Dan lengthnya jadi 9, bukan lagi 10. Oke, nah sekarang append 12. Append adalah sebuah fungsi untuk menambahkan di ending array. Jadi di ujung array ditambahin angka 12. Seperti ini hasilnya. Insert 015 berarti saya akan menginsert di indeks ke 0 angkanya 15. Indeks ke 0 adalah yang pertama. Maka 15 saya insert di awal. 15, nah 8-nya yang tadi indeks 0 geser sekarang ke sini. 7 geser, 3 geser, terus geser semua. Oke, jadi di Python begitu kita membuat sebuah array, maka otomatis kita bisa menggunakan berbagai fungsi yang disediakan oleh Python. Seperti misalnya len, pop, kemudian append, insert, dan seterusnya. Bahkan di Python, array bisa kita sorting secara mudah. Contoh misalnya gini, array.sort. Kemudian print array. Kita coba.
Kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 12, 15. Langsung disorting. Nah, kalau misal teman-teman penasaran, ada apa lagi sih ya fungsi yang disediakan oleh Python untuk kita memanipulasi list? Nah, caranya adalah kita ketik dulu nama dari array-nya, array, karena nama array-nya array kan di sini. Ini array. Array, kemudian teman-teman tinggal ketik titik. Kemudian tunggu sebentar. Nah, ini adalah daftar fungsi yang teman-teman bisa gunakan. Ada append, ada clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, dan sort. Nah, silakan teman-teman untuk mencobanya satu demi satu untuk melihat apa sih fungsi dari setiap fungsi ini. Kegunaannya apa dia? Oke. Nah, sedikit catatan, len itu termasuk fungsi. Tapi seperti pop, append, insert, sort, dan lainnya, itu punya nama sendiri, yaitu metode. Nggak usah khawatir dulu, nanti metode akan kita pelajari di materi persis setelahnya UTS, yaitu tentang object oriented. Jadi beda loh ya, antara fungsi dengan metode. Kalau fungsi, dia langsung panggil, len, print, printnya juga fungsi, input, fungsi juga. Tapi kalau metode, dia harus ada misalnya array, kemudian ada titik, baru kemudian nama metodenya. Pop, array dot append, array dot insert. Nah, ini adalah metode. Oke, kita akan bahas tentang metode di diskusi tentang object oriented. Oke. Nah, di Python kita juga bisa loh memotong sebuah array, yaitu dengan menggunakan teknik yang namanya slice atau motong. Jadi kita akan menggunakan slice untuk mengcopy bagian dari sebuah list dan meng-create sebuah list baru. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Saya punya sebuah array 9873945172. Array 0 sampai 5. Tolong di copy dan dimasukkan ke array baru namanya myArray. Oke. Berarti 0 sampai 5. Seperti ini. Nah, 0 sampai 5 berarti mulai dari sini. Sebanyak 5 elemen. Berarti yang di copy adalah 9, 8, 7, baru 3 kan? 3, baru 4, 9. Ini adalah 3 elemen, 5 elemen yang akan di copy ke myArray. Nah, kita juga bisa menggunakan fungsi in untuk mengecek apakah sebuah nilai itu ada di dalam array atau tidak. Nah, berbeda dengan yang in yang kita gunakan di for ya. For i, in, seperti itu. Nah, in yang di sana itu seakan-akan minta ke fungsi berikutnya. Misalnya fungsi berikutnya adalah range. Minta ke range, mana cacahannya gitu. Itu kita bahas minggu lalu kan. Nah, kalau di sini in, dia akan mengecek apakah value di sebelum in 5 dalam hal ini ada di array atau tidak. Oke, kita coba aja. Array 0 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti saya akan mengcopy 98739 ke myArray. Dan pada saat saya print myArray, hasilnya adalah 98739. Nah, jika 5 tidak ada dalam myArray, nggak ada 5, berarti false. Maka else yang akan dikerjakan karena false. Maka dia akan memprint
5 is not a member of my array. Seperti ini. Tapi kalau ini saya hapus, if 5 in array, nah ini baru dia true karena 5 ada di sini. Maka 5 is a member of my array. Oke, itu tentang array. Mirip seperti di bahasa C, cuma di Python dia lebih simple dan juga lebih powerful. Karena banyak sekali fungsi dan metode yang bisa tinggal kita pakai. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang tuple. Apa ya tuple? Sebenarnya tuple ya list juga sih. Cuma kalau list itu bisa kita editkan. Bisa kita pop untuk menghilangkan salah satu elemen. Bisa kita append untuk menambahkan satu elemen. Bisa kita copy pakai slicing. Terus bisa kita apalagi insert dan lain-lain. Ada banyak banget tadi metode dan fungsinya kan. Nah, tuple mirip seperti list. Hanya saja dia adalah read only. Jadi kita nggak bisa menambahkan atau menginsert atau menghapus value di tuple. Oke, kita coba aja. Tuple ini memiliki 3 member dan membernya adalah 1, 2, 3. Nah, apa bedanya tuple di sini secara sintaks ya? Tuple di sini dengan array. Kalau array, deklarasinya adalah menggunakan kurung kotak. Tuple, deklarasinya adalah dengan menggunakan kurung biasa. Itu yang beda secara sintaks. Tapi secara fungsi, tuple ya list. Cuma dia adalah read only list. Maka kita nggak bisa ngapus, nggak bisa nambah. Sudah begitu kita deklarasi, tuple adalah 1, 2, 3, udah. Nggak ada yang bisa ngubah, nggak ada yang bisa ngedit, nggak ada yang bisa hapus, nambah, nggak ada. Oke, coba kita tes. Tuple, titik. Nah, di sini cuma ada count sama index. Beda jauh sama array tadi. Kalau array, metodenya ada banyak banget. Ada pop, ada copy, remove, dan lainnya. Tapi kalau di tuple, ada 2 ternyata. Count dan index. Seperti itu. Oke, teman-teman nanti diekspor sendiri untuk yang tuple. Nah, sekarang yang terakhir adalah dictionary. Apa itu dictionary? Dictionary, ya dalam arti katanya juga kamus ya. Kamus itu fungsinya adalah untuk menerjemahkan suatu kata atau mencantumkan terjemahan dari terjemahan kata dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Itu kamus kan. Nah, dictionary yang bahasa Inggrisnya kamus ya sama. Dia punya 2 buah kolom. Misalnya kolom kiri adalah bahasa Indonesianya, kolom kanan adalah bahasa Inggrisnya. Contohnya seperti ini. Kolom kiri kucing dan kolom kanannya adalah cat. Oh, berarti kolom kiri adalah bahasa Indonesianya, kolom kanan Englishnya. Ini anjing adalah dog, tikus adalah mouse. Nah, dictionary kalau kita deklarasi dia menggunakan kurung kurawal. Beda ya, kalau array tadi kurung kotak, tuple kurung biasa, dictionary kurung kurawal. Oke. Nah, sekarang gimana cara menggunakan dictionary ini? Nah, dictionary misalnya saya pengen tahu nih bahasa Inggrisnya kucing itu apa ya? Seperti ini. Error. Oh, type error.
yang terjadi? Oh, meskipun dictionary dideklarasikan dengan kurung kurawal, tapi untuk mengindeksnya tetap menggunakan skema seperti yang berlaku di array, yaitu menggunakan kurung kotak. Jadi indeksnya itu menggunakan kurung kotak, bukan kurung biasa seperti ini. Oke, cuma kalau di array, indeksnya itu menggunakan angka kan. Array ke 0 berarti elemen ke 0. Array 1 berarti elemen ke 1. Array 2 elemen kedua, dan seterusnya. Nah, kalau dictionary, indeksnya itu menggunakan ini, kucing misalnya. Coba aja. Nah, ini. Print dictionary kucing. Kucing. Kita search di apa dictionary. Ini kucing dah. Oh ya, kucing. Nilai ini yang di return. Maka dia akan return cat. Maka di sini adalah printnya adalah cat. Oh, bahasa Inggrisnya kucing adalah cat. Kemudian saya bisa loh nambahin di dictionary yang baru. Dictionary tambahkan sekarang untuk burung. Dan value-nya adalah bird. Indeksnya burung, value-nya adalah bird. Dan begitu saya print dictionary burung, yang keluar adalah bird. Seperti ini. Oke, cuma yang boleh kita cari di dictionary adalah indeksnya. Dan dictionary akan mengembalikan atau return value-nya. Jadi kita kirim adalah kucing, nanti return-nya adalah cat. Nggak bisa kebalikannya. Kita coba ya. Cat. Dictionary cat. Maka dia akan bilang key error. Saya nggak ketemu di key yang nilainya adalah cat. Jadi, kolom pertama namanya key, kolom kedua namanya adalah value. Kalau saya memberikan indeks yang tidak ada di key di sini, ada yang nyarinya nih kan, kucing, anjing, tikus, nggak ada cat, error dia bilang key error, nggak ada key cat, adanya kucing. Jadi dia nggak bisa kita suruh cat itu bahasa Indonesia apa ya, nggak bisa. Berarti kita harus bikin dua buah dictionary, dua buah kamus. Kamus yang pertama adalah dari Indonesia ke Inggris, kamus keduanya Inggris ke Indonesia. Oke, ini saja untuk penjelasan tentang topik keempat, yaitu tentang array, tuple, dan dictionary. Silakan teman-teman untuk eksplorasi sendiri. Dan jika ada pertanyaan, silakan diajukan di grup WA. Terima kasih semuanya.